Masih teman-teman dari Berita Satu, Pak Perbus dari Mulu, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, termasuk hadirin yang mengikuti acara pada hari ini untuk kebangkitan UMKM mendorong perekonomian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama memang kita ingin memaparkan mengenai bagaimana UMKM ini begitu berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional khususnya pasca COVID. Saat ini terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM, merupakan 99% dari struktur usaha Indonesia, di mana UMKM ini menyediakan 97% dari penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi memang peran UMKM ini sangat signifikan dalam menyediakan lowongan pekerjaan dan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,3%. Sayangnya kontribusi terhadap ekspor masih 14,17%. Dan yang paling krusial adalah keterlibatan UMKM Indonesia dalam global value chain untuk berbagai macam produk internasional itu hanya di 6,3%. Jadi ini menjadi concern kami. Untuk itu kita ingin benar-benar peran UMKM Indonesia diperkuat bukan hanya dalam meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi kepada GDP, namun juga bagaimana mendorong UMKM ini bisa masuk kepada global value chain dan meningkatkan ekspor yang benar-benar berkualitas dan menjangkau berbagai sektor yang ada di dunia. Kalau kita lihat kontribusi terhadap ekspor seperti di Thailand dan Malaysia sudah cukup tinggi. Di Thailand bahkan mencapai 20%. Kenapa? Nah, kemudian keterlibatan dalam global value chain juga kita harus tingkatkan. Sebagai contoh di Malaysia, keterlibatan UMKM dalam global value chain mencapai 46,2%. Oleh karena itu, ada beberapa program utama yang kita akan dorong di BUMN untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia. Nah, dari berbagai survei dan kajian yang kita lakukan, ada 3 hal yang menjadi tantangan utama dari berbagai UMKM Indonesia. Pertama adalah capability dalam mengelola usaha masih harus ditingkatkan. Jadi managerial skill, bagaimana mereka mengelola keuangannya dan sebagainya, ini memang masih ditingkatkan dengan pembinaan dan pendampingan. Yang kedua tentunya akses kepada pembiayaan, walaupun dalam 5 tahun terakhir akses kepada pembiayaan ini semakin baik dan semakin mudah, namun tetap perlu ada penguatan-penguatan di berbagai hal. Dan yang terakhir yang paling krusial sebenarnya adalah akses kepada pasar, baik dalam khususnya luar negeri. Karena kita tahu bahwa kemampuan UMKM untuk bisa menembus pasar-pasar baru di global ini memang masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu ada katalis dan perusahaan besar yang membawa perusahaan UMKM ini untuk bisa menembus pasar-pasar di luar negeri. Nah, dari kacamata BUMN ada 3 pilar pemberdayaan UMKM. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi usaha. Kedua adalah akselerasi akses keuangan kepada UMKM. Dan ketiga adalah penciptaan ekosistem dan perluasan pasar. Yang pertama dari kacamata peningkatan kapasitas dan kompetensi usaha. BUMN mempunyai program yang bernama Rumah BUMN. Rumah BUMN ini telah kita jalankan selama beberapa tahun terakhir, bertujuan untuk membawa UMKM ini naik kelas. Mulai pemberdayaan dengan 3 tahapan. Pertama, go modern, jadi bagaimana kemasannya diperbaikin, tampilannya diperbaikin, kualitas produk diperbaiki. Kemudian go digital, bagaimana UMKM ini bisa dijual melalui e-commerce. Dan yang ketiga adalah go global, bagaimana UMKM ini bisa menembus pasar internasional. Saat ini telah ada 245 RKB di seluruh Indonesia dan telah menjangkau 530.000 unit lebih UMKM yang kami bina dan kami kembangkan di berbagai rumah BUMN ini. Nah, khusus program BUMN untuk mendorong UMKM ekspor dilakukan di bawah BRI sebagai pembina BUMN untuk UMKM yang terbesar. Di UMKM ekspor ini telah 2 kali kita lakukan Brilliantpreneur Export Expo, ya, di mana kita mendorong kurasi daripada UMKM yang ekspor oriented sehingga kelas daripada produknya bisa menembus pasar global, dan kemudian kita lakukan matchmaking dengan para pembeli global sehingga mereka mempunyai jalur marketing dan distribusi yang kita provide melalui Expo ini. Nah, ini diharapkan dari tahun ke tahun makin banyak UMKM yang memang memiliki kualitas yang standarnya masuk untuk pasar internasional di berbagai produk, ya, mulai dari produk kuliner, produk furniture, produk fashion dan sebagainya. Dan yang paling penting mereka mempunyai akses kepada global merchandiser atau pembeli-pembeli internasional yang memang secara rutin berkeliling untuk mencari sumber-sumber produsen baru di seluruh dunia. Nah, untuk mendukung itu semua, tentunya yang kedua adalah akselerasi akses keuangan kepada UMKM. Jadi penyaluran kredit KUR tentunya Himbara menjadi pemain utama. Tahun 2020 kemarin kuota KUR Himbara mencapai 186,6 triliun, di mana realisasinya adalah lebih tinggi dari target, yaitu sebesar 188,11 triliun yang disampaikan kepada 5,8 juta debitur. Jadi jangkauan produk KUR ini demikian luas. Saat ini telah menjangkau 5,8 juta debitur dengan size yang juga demikian besar.
Nah untuk 2021 Himbara secara total mengajukan plafon KUR sebesar 253 triliun. Jadi kita terus tingkatkan penetrasi KUR ini sehingga makin menjangkau makin banyak masyarakat dan dengan jumlah nominal juga yang semakin besar sehingga memungkinkan UMKM di seluruh Indonesia bisa mempunyai akses yang mudah kepada pinjaman murah dengan struktur subsidi pemerintah. Kemudian untuk khusus di masa pandemi, kita juga terus berfokus untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada para pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Telah ada 2,9 juta UMKM yang kita restrukturisasi dengan outstanding sebesar 189 triliun. Dan juga kita berikan subsidi bunga kepada 6,5 juta rekening KUR maupun non-KUR. Jadi dalam pandemi COVID pun kita terus memberikan dorongan dan keringanan kepada para pengusaha UMKM sehingga kemampuan mereka untuk melanjutkan usahanya dan keringanan dalam membayar berbagai kewajiban keuangannya juga kita kurangi. Diharapkan pasca pandemi COVID mereka bisa survive dan bisa bertumbuh lagi. Dan selain itu kami juga sudah menggagas integrasi holding ultramikro di mana akan ada penggabungan antara BRI, Pegadaian dan PNM di mana holding ultramikro ini diharapkan akan menyasar 50 juta nasabah UMI yang 30 juta diantaranya masih belum mempunyai akses keuangan formal. Jadi memang tujuan utama dari integrasi ultramikro ini adalah untuk membangun satu ekosistem yang bisa meng-onboard para pelaku usaha UMI, jadi ultramikro yang kecil ini, yang memang saat ini belum terjangkau oleh keuangan formal. Nah, sinergi ini difokuskan pada 3 hal. Yang pertama adalah mengefisienkan cost of fund, tentunya dengan ekosistem sinergi antara BRI, Pegadaian, PNM, tentunya cost of fund dari ekosistem ini bisa kita buat lebih rendah. Kemudian sinergi jaringan, sehingga ekspansi usaha bisa kita lakukan dengan biaya yang lebih murah, sehingga cost to serve dan cost untuk acquire customer bisa menjadi lebih murah. Dan yang paling penting adalah sinergi digitalisasi dan platform untuk optimalisasi pemberdayaan maupun juga satu data yang bisa menjadi sumber data UMKM nasional yang bisa menjangkau puluhan juta pelaku UMKM sehingga di masa depan pemerintah bisa melakukan berbagai program dukungan kepada UMKM dengan tepat sasaran menggunakan data yang kita bangun di ekosistem ini. Nah, pilar ketiga adalah penciptaan ekosistem dan perluasan pasar. Beberapa waktu yang lalu, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir telah meluncurkan PADI UMKM atau Pasar Digital UMKM, di mana memang tujuannya adalah bagaimana ekosistem BUMN ini bisa menjadi salah satu pembeli utama dari produk-produk UMKM. Jadi mulai saat itu telah ada 9 BUMN yang diwajibkan untuk pembelian di bawah 14 miliar, itu dilakukan melalui platform ini untuk bisa dilakukan kepada para penjual seller UMKM yang kita onboardkan di dalam platform. Jadi marketplace ini tentunya akan kita kembangkan terus dan kita sambungkan dengan e-procurement dari BUMN sehingga ke depan diharapkan BUMN sendiri akan menjadi pembeli utama dari produk UMKM dari berbagai sektor, mulai dari alat tulis kantor, barang elektronik, catering, furniture dan sebagainya. Karena BUMN sendiri juga secara grup setiap tahun OPEX dan CAPEX sangat luar biasa sehingga kalau nanti ini kita roll out ke seluruh BUMN tentunya harapannya demand dari produk UMKM ini untuk mengisi berbagai kebutuhan BUMN juga akan meningkat tajam. Kemudian kita juga di masa pandemi COVID ini, khususnya BRI, nanti Pak Sunarso bisa menjelaskan lebih detail, melakukan satu inovasi jaringan yaitu bernama Web Pasar, di mana ini merupakan inovasi BRI yang melakukan integrasi web bagi para pedagang pasar dengan para pembelinya. Karena kita melihat di pasar-pasar tradisional, karena pandemi COVID ini masyarakat umum agak enggan untuk datang secara fisik ke pasar. Oleh karena itu kita sediakan platform untuk memungkinkan para pembeli ini untuk langsung membeli melalui ordering dari web. Dan saat ini telah ada 4.547 pasar tradisional yang kita gabungkan di web pasar dan menjangkau 108.000 UMKM yang terdaftar di pasar-pasar tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali tadi saya sampaikan bahwa UMKM ini merupakan engine ekonomi yang sangat besar dan sangat mempengaruhi lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu kami di BUMN sangat fokus dalam mendukung berbagai effort untuk meningkatkan kapasitas, akses kepada keuangan dan juga akses kepada pasar bagi para UMKM. Dan kami meyakini setelah pandemi COVID ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM ini dapat kita tingkatkan lebih tajam lagi, terutama dengan adanya nanti integrasi layanan ultramikro di ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM. Demikian bisa saya sampaikan, kami tentunya mengharap dukungan dari seluruh stakeholders, media juga, untuk mendorong semua effort ini sehingga benar-benar kita bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat dan meningkatkan peranan UMKM dalam menjadi lokomotif perekonomian Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kartika, terima kasih. Wakil Menteri BUMN sudah memberikan welcoming speech untuk Anda.